balik lagi sama kita. Gue sebagai host Catherine dan gue bersama temen gue Anies. Di sini kita punya dua bintang tamu. Yang pertama bintang tamunya tidak diundang. Dan juga satu lagi bintang tamu namanya Fidel. Halo. Nama aku Matthew. Jadi kali ini, podcast kali ini kita mau bahas tentang ghosting dalam pertemanan atau dunia pekerjaan. Waduh, berat nih. Berat. Dari awal dulu. Gue mau nanya nih tentang pertemanan. Pernah gak sih lu kayak ngerasa kesepian, terus lu tuh kayak lagi butuh temen nih, tapi di saat cowok lu gak ada, Aduh. lu kayak gak punya siapa-siapa. Iya. Tapi di saat lu lagi nyari temen lu juga temen lu juga gak ada gitu. Jadi teman gue Jadi pada gimana? sibuk semua. Iya, nih. sibuk Gua butuh semua. banget teman ya. Entah itu kerja atau mereka pacaran gitu. Kalau diri gue sendiri ya, gue tuh orangnya butuh banget temen nih. Jadi gue tuh nggak bisa banget hidup sendiri. Nah. Jadi ketika temen gue nggak bisa, pasti gue paksa sampai bisa. Oh, gitu. Pasti gue paksa sampai bisa. Kalau emang nggak bisa, gue yang nyamperin pastinya. Gue nyamperin ke rumahnya atau gue paksa pokoknya pasti bisa. Ke tempat kerjanya juga gitu. Tempat kerjanya juga. Oke. Ya. Kalau contoh paksanya tuh kayak gimana? Lewat chat kah? Apa Contoh paksanya telepon? nih, misalkan gue kan di dunia pekerjaan ya guys, kayak Asyar, SPG gitu kan. Ketika gue gabut banget nih, gue ngajak temen gue nggak bisa kan, karena dia lagi kerja di mall. Ya udah gue samperin aja ke mall, jadi di jam istirahat nanti kita bareng. Gue tuh yang penting butuh teman untuk ngobrol, untuk teman gabut aja sih, teman cabut-cabutan lah gitu. Kalau bisa dari lu gimana kira-kira? Kesepian sering sih, tapi gue pasti nyalurinnya pakai hal lain. Gimana tuh? Kalau gue kan ke temen nih, kalau lu gimana? Kalau gue lebih ke ngelakuin aktivitas hobi gue aja sih. Apa tuh kalau boleh tahu Kalau gue hobinya? hobi paling ya main game, cari teman lagi kalau gue. Iya. Jadi gue nggak berpaku sama satu temen itu. Benar-benar. Oh, berarti temen lu banyak ya, extrovert ya? Extrovert. Kayak Betul kalau banget. gue kan semi lah, kadang gue Semi. introvert, kadang gue extrovert. Jadi temen gue sebenarnya itu aja. Contohnya nih temen gue satu doang ya. Yang tiap hari keluar bareng nih, gitu. Kalau lu gimana? Kalau Lu gua, gimana? kalau gue sih orangnya sebenarnya ya lebih ke introvert nih. Dari introvert cuma sekarang nih kayak mulai ke ekstrovert gitu. Karena kan semakin tambah umur semakin mengecil ya istilahnya ya, lingkaran Pertemanan. pertemanan ya. Ya. Jadi ya kita mau nggak mau dari yang istilahnya introvert cuma diem di rumah atau main game aja itu kan kayaknya jenuh, bosen. Jadi mulailah beraktivitas kayak keluar gitu, ngajak teman nih kemana-mana, selalu bareng ada sekarang. Nah cuma gimana ya? Sekarang nih kayaknya agak susah juga nih orangnya. Kayak ya. berat banget ya kak, lagi ini ya, hidupnya Iya. berat banget ya kak. Udah mulai ke ekstrovert, cuma ini orangnya kayak mengurung diri lah, jadi berubah ke introvert Jadi karena malah berbalik ya? Iya, sifatnya. itu dia, Satu, makanya. udah mulai. Mungkin itu faktor U kali ya, itu yang dinamakan Faktor faktor umur gitu. Yes, Iya, faktor faktor U. umur. Jadi ya udahlah, ikutin alurnya aja. Jadi ekstrovert ya ekstrovert, introvert ya udah introvert. Jadi kalau gue sih itu aja sih. Kalau lu itu aja. Kalau hostnya gue boleh tahu nggak sih nih gimana sih? Waduh, kalau POV dari lu nih boleh? kalau nih? gue lebih menyendiri aja sih. Waduh, kenapa tuh Menyendiri. kak? Jangan menyendiri banget Ya. kak, sedih banget, parah. Introvert kayak susah buat bergaul dan nimbrung sama orang baru kayak gitu. Lebih ke malu ya. Oh jadi lu tipe orang yang harus diajak banget gitu Iya. ya? Oh jadi lu nggak bisa buka topik sama orang baru, Benar. basa-basi. Benar. Oke, gue mau nanya lagi nih. Menurut lo ghosting dalam pertemanan itu wajar gak sih? Atau menurut lo toksik banget gak sih? Nah sebenarnya dibilang toxic tergantung konteksnya apa sih. Ini ghostingnya maksudnya temen gue bohongin gue gitu dalam hal apa nih? Ya, bisa Lingkungan jadi. kerja gue atau pertemanan gue, lingkungan kerja gue dulu kali ya. Boleh, Karena kan boleh. gue lebih banyak kehidupan gue tuh di dunia kerja. Iya. Jadi gue cerita dikit kali ya. Ya. Pada saat Spill gue dikit. boleh kan? Boleh. banget. Spill aja, Izin dulu, izin. izin dulu. Jadi gue kan di dunia Asyar, SPG, jadi itu berhubungan banget sama agensi dan langsung ke klien. Jadi tuh gue bangun agensi berdua nih sama teman gue, teman-teman seperjuangan lah, karena dari awal gue event tahun 2018, 19 itu gue sama dia terus. Jadi gue berdua ada
megang event sendiri dan juga udah ada klien sendiri, dan ternyata dia harus klien itu sendiri. Itu termasuk ghosting bagi gue, dan itu termasuk toxic sih. Karena sebelumnya kan gue deket sama dia, tapi tiba-tiba dia kayak ngelangkahin gue gitu, padahal emang perjanjian awal kita kan kita kan ada perjanjian awal kan sebelum kita bikin agensi, kita nggak boleh ngeris klien tuh sendiri, gue jalan sendiri itu nggak boleh, harus berdua. benar. Tapi dia jalan sendiri, jadi gue di situ kayak langsung gue nganggap dia toxic dalam pertemanan gue. Ya udah gue langsung cut off aja sih, gue nggak boleh ikut lah kalau misalnya emang dalam dunia kayak gitu toxic, apalagi ya pasti langsung gue cut off. Tapi yang lu rasain waktu dia ghosting tuh lu rasanya kayak gimana? Lu sedih, marah, apa gimana? Gue lebih ke nggak nyangka sih, maksud gue kayak kan kita sedekat ini ya, sampai di hal simple kayak kita mau ketemu klien yang bahkan kliennya emang udah kenal kita aja nih, kayak kita tuh selalu bahas berdua, ketemu berdua, segala macam berdua, tapi tiba-tiba jalan sendiri karena mungkin emang fee-nya gede pada saat itu, dia nggak mau bagi dua segala macam. Jadi ya gue anggapnya ya udah emang lu orangnya egois, jadi ya udah gue langsung cut off. Lebih ke maruk ya. Berarti lu lebih kesel juga ya? Kesel banget, kesel Pasti, banget. pasti. Tapi ngomong-ngomong nih, kalian pernah nggak sih ngeghosting teman kalian sendiri? Tadi kan kita nanya tentang lu pernah lu pernah iya, di-ghosting iya. nggak? Kalau kalian sendiri ngeghosting pernah nggak? Pernah sih kalau gue jujur. Lu coba parah banget sih. ngeghosting temen ya, ngeghosting teman. Kadang tuh temen gue tuh ngajak keluar. Nah tapi tuh gue tuh kayak malas keluar gitu loh. Lebih ke Lagi mending di pengen rumah aja sendiri. ya. Kayak pengennya tuh nonton atau rebahan aja. Kalau itu menurut gua nggak toxic sih. Itu menurut gua kayak ya emang lu lagi males, emang lagi mager kayak ya udah kan. Dan kalau lu bisa komunikasiin ke dia, itu nggak bakal jadi toxic. Asal lu komunikasi ke dia. Oh kan? kalau gue komunikasiin sih, ke dia gue kasih tahu sih. Kalau gue lagi males kayak gini kayak gitu. Yang penting itu sih menurut gua kasih alasannya, jangan tiba-tiba kayak lo ngilang, itu semua itu bikin bete banget. Iya bener. Gue nggak tahu kalau di pertemanan cowok ya, kalau di Iya. pertemanan cewek tuh itu udah pasti bete banget, pasti. parah maksimal. Nah kalau lu gimana nih? Pernah gak? Kalau gua kalau nge-ghosting pernah, di ghosting juga pernah. Aduh. Ih, Waduh, Seru juga Iya. nih. Dari nge-ghosting dulu dah. Nah, ghosting dulu ya. Ini. karena emang hobi nge-ghosting. Ah. Oh, ini sebenarnya tanpa disengaja sih nge-ghosting ini. Jadi ceritanya ini teman gua ngajak main nih, ngechat gua. Nah, posisinya gue emang lagi kerja, paruh waktu. Pulang siang kan, dia ngajakin, gue bisa kapan? Udah gue kabarin dong, nanti gue bisa tapi gue pulang kerja. Udah dong, gue pulang kerja, gue nyampe rumah ternyata capek, badan lelah kan. Jadi nyampe rumah udah cuma mandi, makan, tiba-tiba istirahat sebentar aja ketiduran tuh jadinya. Oke, Ketiduran, wajar. ya kan? Wajar, Karena wajar. kecapean jadi ketiduran. Wajar. Sampai malam tuh. Nah, baru dong habis itu gue ingat, oh iya temen gue ngajak keluar nih, ngajak main. Gue chat, sorry ya, gue nggak bisa soalnya tadi ketiduran. Udah tuh habis itu di situ agak lost contact, dianya nggak balas kayak gimana lah. Nah, kalau untuk di ghosting sebenarnya sama lagi sama dia juga. Gila. Di ghostingnya Ghosting juga sama dia, sama Jadi- orang yang sama ini nih. iya. Jadi temen lo ini juga kerja juga. Enggak, istilahnya emang dia sih yang lebih sering nge-ghosting gua. Nah, yang gua nge-ghosting itu bukan karena gua mau balas dendam, tapi karena emang Capek. kerjaan gua, karena Tapi- capek. Tapi Mungkin dia karena komunikasinya kurang, lu nya kerja, dianya mungkin sibuk dan hilang-hilangan, mungkin jadi nggak tahu nih apa yang lagi terjadi sama hidup masing-masing. Jadi malah jatuhnya malah ghosting-ghostingan gitu kan. Iya, Tapi pas lu digosip sama temen lu ngasih alasan gak mau lu? masih alasan. Kayak gue Sebenarnya- gak bisa keluar nih, kenapa kayak gitu? Sebenarnya sih enggak sih, dia lebih gua agak kesel juga sama nih orang sebenarnya. Dia nggak Waduh, boleh ghosting. nih diungkapkan aja kak. Dia nggak ghosting, cuma mainnya agak gimana ya, ngumbar gitu ke sosial media, lebih kayak dia kesel, dia ngucapin di sosial media dia kayak bikin status, nyindir, padahal ya emang nggak seharusnya kan seperti itu. Lu Nah. istilahnya pertemanan ya udahlah, kalau emang salah ngobrolin aja lewat chat, kalau nggak bisa aja ketemu ngomong, jadi biar selesai gitu masalah, nggak perlu kayak apa-apa dikit-dikit langsung Iya, benar. status. Jadi kan status kan itu juga orang banyak ya, di kontak dia nggak cuma
gua aja atau siapanya aja, kan banyak teman dia. Jadi menurut gua itu Jadi toxic juga sih. jadi orang gampang ngejudge lu ya dari misalkan lihat dari story temen lu nih, orang bisa ngejudge lu orangnya gimana. Ya bahkan gue menanya ke teman gue sendiri yang dia juga kumpul bareng, dan teman gue juga beranggapan sama kayak gue gitu. Kesel juga sama dia karena nggak cuma gue doang yang digituin, tapi satu circle gue tuh kayak agak sering juga digituin sama dia. Jadi dia kesel, diungkapin di sosial media dia, dibikin status. Jadi ya udah kesel, jadi pada rame-rame keselnya sama dia. Cuma main tetap aja main. Sampai lancar sekarang aja. nih main nih. Masih main, lancar nggak aja. musuhan? Enggak dong. Nah, tapi menurut lu toxic nggak begitu? Ya toksik ya dibilang toksik lah. Tapi masih temenan ya. Masih. Berarti makan aja. lebih butuh komunikasi yang sehat ya, yang emang bolak-baliknya tuh lancar. Ya yang dua arah lah. Yang dua arah lah, Betul, dibanding betul. diem-dieman kan, Iya. habis ghosting langsung diem gitu. Iya betul. Dua arah. Tapi kalau misalkan kalian nih di ghosting sama teman kalian tuh kayak ya udah aja atau kayak nanya-nanya gitu. Nanya-nanya lebih ke ini sih, kalau misalkan gue orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalkan emang yang temen deket banget, gue keselnya, tapi gue nunjukin nih gue kesel, tapi gue nggak langsung ngomong kayak gue kesel sama lu ya gara-gara begini enggak, tapi gue nunjukin kalau misalnya gue kesel. Oh, nggak langsung to the point ya? Iya, nggak to the point. Itu cewek sih rata-rata begitu sih. Oh, iya. Mode ya. Nggak enak ya, Mode. cuma kayak Iya. balas chat paling kayak ya udah. Ya, oke. Ya udah. Singkat, padat gitu Oke, ya. iya itu kalau cewek, tapi bukan berarti musuhan ya, cuman kayak ya namanya cewek ya, Lagi template. bete begitu ya. Yes. Gak cuma ke temen sih, menurut gua ke pasangan juga bisa kayak gitu kan. Benar, benar. Ini kalian udah membahas nih tentang ghosting dan nge-ghosting. Jadi menurut kalian ini nge-ghosting sama di-ghosting tuh salah satu miskomunikasi nggak sih? Iya. Iya banget lagi. Menurut gua tuh kenapa bisa terjadi ghosting sama ghosting tuh pasti pertamanya gara-gara miskom. Ya. Nah kalau menurut gua nih miskom paling sering, yang paling sering gua alamin sendiri tuh miskom chat. Nah, Chat, iya. Iya kan? Iya, miskom Iya. chat apalagi antara cowok cewek nih. Wah, Aduh. Nah, itu Apa tuh? miskom cowok cewek Apa tuh kayak itu? kadang nih ya, dari pengalaman gua kayak chatan sama cewek. Misalnya dia lagi nanyain kabar, kamu di mana? Iya, aku lagi di sini, lagi di kafe. Terus oh iya, ntar pulang ya. Terus gua bilang iya dong. Ya benar. Ya. Ya. Dan tiba-tiba ceweknya marah. Kenapa? Alasannya apa gitu? Nah, itu karena nih ya. Kenapa topiknya jadi kayak personal banget, gak apa-apa Nah. sih. Ini banyak terjadi lah. Jadi tuh kenapa cewek suka bete? Ya mungkin karena ketika lu cuma jawab YA kali, atau lu cuma jawab IYA. Dan apa yang salah dari Iya. Ada yang salah? Kenapa itu aja dipermasalahkan gitu? Itu salahnya di mana? Ya. Coba tanya. Karena menurut cewek tuh jawabannya tuh lu cuek banget sama gua. Udah sisanya gitu aja. Karena tuh gini, cewek tuh kadang tuh baca chat tuh pakai nada ya. Iya. Bener banget. Nah, Setuju. jadi itu salah satu salah nangkep nada bicara. Nada. Iya, benar. Nada bicara gitu. Jadi kita menyimpulkan nada itu sendiri. Lu cuma jawab iya, ya gue cuman berarti gue bacanya iya. Tapi Lu cuma jawab O sama K. Berarti gue cuma jawab, berarti gue bacanya oke. Kayak Gitu konteksnya kayak loh. cuek gitu loh. tapi nada dari cowok tuh iya ya. Iya gitu. Ya udah, iya kan iya gitu. kan? Intinya kan gitu. Iya. Dan kita juga udah ngabarin gitu. Betul. Kita tuh udah ngabarin nih. Kalau kita tuh nanti pulang ya iya gitu. Ya sebenarnya ini lebih ke template cewek aja sih. Iya. Karena yang gue lihat di circle gue dan pengalaman gue sendiri pun, cewek tuh pengennya ya wajar lah diperhatiin, dimanja-manja dengan bahasa kalian. Misalkan kalian ketik iya, jangan iya doang, kalau bisa iya a aja 3 kali. Itu baru namanya ketikan ganteng. Setuju? Setuju. Nah, kenapa gitu, guys. kenapa gak dari awal tuh cewek tuh ngomong kamu ketiknya gini dong gitu loh. Yang Aku mau nih diperhatiin kayak gini. masa request? Iya. Harusnya kan cowok lebih peka. Harusnya cowok itu inisiatif, guys. Kenapa? Itulah yang namanya miskom. Komunikasiin segala hal. Ya betul. Ya, betul sih, emang Betul betul. banget. Berarti yang salah siapa berarti? Yang salah tetap cowok. Emang gitu. Tapi kenapa cewek tuh gak mau sih kayak ngasih tahu nih aku mau nih disayang-sayang kayak gini, chatannya pengennya kayak Nih. gini, nanti teleponan pengen kayak gini tuh kenapa gak pengen langsung diomongin Nih, gitu? gue sebagai cewek klarifikasi ya.
Karena cewek itu ngerasa kalau misalkan kita nyuruh cowok terlalu banyak nuntut ke cowok, kita ngerasa cowok itu kayak nggak sayang sama kita, jadi dia kayak terpaksa ngelakuin itu. Beda cerita kalau misalkan tanpa kita suruh, tapi cowok itu udah inisiatif. Kalau misalkan kalian udah inisiatif, pasti cewek itu yang kayak sesimpel hal itu aja kita bisa happy banget. Inisiatif dalam hal ngabarin tanpa perlu kita tanya. Betul. Itu kan basic banget kan Betul. dalam percintaan nih teman-teman. Ya. Kayak tiba-tiba telepon atau video call tanpa disuruh itu kayak Yes, wah, betul. cowok gue kayak sayang banget gitu sama gue. Nah, pernah ngeliat gak dari POV cowok tuh, oh ternyata dia tuh merasa dicintai kalau diginiin, kalau di chat duluan, kalau di telepon duluan. Tapi Nah. kita sebagai cowok merasa kayak itu hal biasa. Kalau kalian minta, kita juga pasti kasih kok. Nah itu mungkin beda pemikiran ya guys, itu yang namanya miskom kalian. Jadi Ya. cewek maunya begini, cowok maunya begini, dan yang susah itu kan disatuin kan pendapat cewek dan cowok ini kan. Emang yang susahnya begitu, dan sampai sekarang pasangan di luar sana, even kalian pun pasti tuh belum ketemu nih, karena jawabannya pasti masih berantem gara-gara itu kan. Lu sama cowok lu begitu, kalian sama cewek lu berdua kan pasti kayak gitu. Iya. Tapi lu pada pernah nggak kayak kan udah miskom gitu, cara kalian memperbaiki miskom itu jadi kan awalnya marahan nih gara-gara miskomunikasi, gara-gara beda ya. nada, gara-gara beda pendapat, gara-gara gak tahu pemikiran masing-masing, perspektif masing-masing. Nah kalian cara biar baikkan lagi dan bisa saling mengerti tuh gimana caranya? Kalau gue pribadi sih lebih ke pasti ada yang ngalah sih antara cewek dan cowoknya. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama batu kan pasti kan jadinya api ya. Nggak bakal selesai guys Iya. masalahnya. Ego lawan ego. Yes betul. Dan kalau gue sih lebih banyak cewek yang ngalah ya, karena cowok tuh emang kayak gitu tuh. Betul nggak? Setuju gak lu? Setuju. Enggak, tapi enggak semua cowok bisa disamain. Aduh, Betul berat. nggak? Ini kalau bahas kayak gini tuh nggak bakal selesai guys. Intinya tuh miskom ini tuh banyak pasangan di luar sana tuh, even kita sendiri yang belum ketemu lah jalannya gimana. Tapi kalau dari Catherine sendiri ada nggak cara penyelesaiannya? Kalau dia kan saling mengalah. Kalau Catherine ada nggak? Ya bener sih, saling mengalah sih. Soalnya ya namanya cewek, ya kan? Lagi banyak maunya, Iya. apalagi deket-deket mungkin tanggal-tanggal haid guys. Nah, itu salah satu contoh. Kadang kita nggak bisa mengatur hormon itu loh. Iya. Kita mau baik-baiknya tapi kita nggak bisa karena emang lagi pengen marah-marah aja gitu. Kalau dari perspektif gue sebagai cowok, gue pasti kalau kalian lebih ke ngalah ya. Betul. Kalau gue lebih ke cari jalan tengah. Waduh, cari jalan tengahnya gimana tuh kalau menurut lo? Cari jalan tengah tuh maksudnya jadi kayak nggak ada dua-duanya yang menang. Sama-sama Jadi- mengalah tapi harus ada tujuannya nih. Tujuannya ngapain nih? Jadi Oh, harus dua-duanya ada kalah nih. solusinya ya? Iya, solusinya apa nih? Jalan tengahnya yang biar bisa bikin dua-duanya enak. Iya, benar, Bikin benar, dua-duanya benar. enak, cowoknya enak, ceweknya enak, tapi pasti ada hal minusnya juga. Kalau Iya dari gua sih. gitu, kalau dari lu ada nggak? Kalau dari gua, kalau jalan tengah sebenarnya udah dilakuin. Cuma kalau gua pribadi tuh lebih sering inisiatif. Jadi kadang gua emang udah tahu nih, misal cewek gua atau PDKT-an lah baru deket nih, dia marah nih atau gimana, gua kayak inisiatif aja lah, nyamperin tiba-tiba ke rumah kayak bawain hadiah atau gimana gitu. Jadi pendekatannya nggak cuma ke dianya aja, jadi pendekatan ke keluarganya juga, kayak ke oke. adeknya atau kakaknya atau ya orang tuanya. Jadi kan Oke. istilahnya Ordal ya bos. ya walaupun kita lagi marahan nih sama-sama pasangan, jadi kita punya ada backupan lagi nih dari keluarganya. Jadi biar keluarganya juga bisa jadi jalan tengah, biar biar hubungan bareng-bareng. ya hubungan tetap lancar lah. Yes, Jadi gitu tetap sih. Kalau dia kan sama orang tua, kalau ini cari jalan tengah, ini mengalah. Nah kalau kalian tuh lebih ke ngelesain tuh pribadi berdua doang, atau Oh, ada gua ngerti, gua nyari lu curhat ke temen, Iya. curhat ke Iya, iya, orang tua, iya. ke apa? Lu gimana tuh komunikasiinnya Kalau kayak gimana? gua Buat cara selesai masalah. nyelesainnya terutama sama pasangan ya. Kalau misalkan gua selesai masalah sama pasangan, pasti gua maunya ketemu langsung. Hmm. Gue nggak mau lewat chat, karena lewat chat lu bisa miskom lagi dengan Iya. ada yang cowok itu ketik, atau enggak cowok juga bisa miskom kan sama yang Iya, kita iya. ketik, ada kita terlalu cuek atau gimana. Jadi gue better ketemu langsung, gue ngomongin tuh pasti. Kalau misalnya pasangan lu ketemu langsung tuh cepet banget selesainya. Mau berantem segede apapun pasti cepet banget selesainya asal ketemu. Itu sih kalau misalkan miskom sama pasangan. Tapi gue mau nanya deh, ini kan sama pasangan nih, ini kan umum banget lah. Kalau sama pasangan kan lebih ke kalian sendiri. Kalau misalkan sama orang tua, pernah nggak coba kalau misalnya lu pada sama orang tua? Kalau sama orang tua ya
pasti ada Miskom lah ya. pasti malah lebih kayak sering gitu loh. Sering apa? Miskom gue sama orang tua paling cuma ke lebih jam pulang ya, biasa ya Gen Z Jam pulang yang ya. suka Oke. misalkan mau malam minggu atau mau pergi lah sama teman-teman. Misalkan orang tua ngechat nih, orang tua gue ngechat jam 10, sedangkan misalkan gue emang lagi di jalan pulang jadi gue nggak balas. Nah tapi orang tua nganggapnya nih anak gue nih nggak balas-balas padahal di luar kerjanya cuma main. Itu kan udah termasuk miskom nggak sih guys menurut kalian? Nah, cara lu Atasinya ngatasinnya, cara lu benerinnya tentang hal itu gimana? Cara Apa kerjanya masih sih, belum bener nih? sebenarnya sih kadang belum bener ya. Tapi Lebih banyak belum benernya sih, tapi gue Iya. lebih kayak kalau pas gue udah pulang gue jelasin ke orang tua gue kayak gue kemana aja hari ini, kegiatan gue ngapain aja. Jadi kan orang tua kita biar tahu lah kita nggak aneh-aneh di luar segala macam gitu. sebagai orang tua juga pasti ada POV khawatir sendiri lah ya. Betul. Kayak nih anak gua nih. Nah itu POV orang tua yang menurut gue kita nggak bisa rasain itu sih. Ya soalnya kita belum di situ kan. Betul, jadi kita emang- nggak bakal ngerti POV orang tua tuh gimana, kita nggak bakal ngerti gitu. Itu mau nanya nih, Hmm. menurut ini untuk cowok ya, kalau misalkan cewek kan sering banget nih kalau misalkan ditanya mau makan apa atau mau kemana terus jawabnya terserah. Nah Iya, itu iya. cara kalian menanggapi cewek yang kayak gitu. Nah bagus banget pertanyaannya, karena gue juga butuh nih POV dari Iya, cowok-cowok. Oke, gua nih ya, jujur Jujur sebenarnya banget. agak kesel juga sih dijawab gitu, karena kan istilahnya kita sebagai cowok nih punya kesibukan masing-masing, dan juga ini kan masih istilahnya lingkaran percintaan yang belum sepenuhnya menyatu, baru istilahnya berdampingan lah. Jadi ya gua sebenarnya maunya lu gua, jadi kita berpasangan cuma ya udah sekedar kalau emang anytime ada waktu berduaan quality time. Nah jadi kalau emang gua punya waktu gua sendiri ya gua maunya sama temen ya gua sama teman, tapi gua tetap ngabarin. Terus kalau mau gua keluar nih, kadang kan cewek juga kita izin nih, aku izinnya nih mau pergi sama teman, mau main ke sini nih. Oh ya udah terserah kamu. Nah itu kan istilahnya gimana ya, kayak sedikit kayak ngasih izin tapi di dalam hatinya juga dia kesel karena Iya, Kayak jebakan tau nggak? Iya, betul. Kita jadi takut sendiri Iya. karena kita pernah kena terserah dan kita lakuin tuh. Nih, Kayak gua tambahin ternyata nih. dapat dampaknya nih malah 1 minggu. itu Gak cuma terserah nih, terserah deh, have fun aja. Itu apalagi kan? Itu salah satu jebakan. Kenapa cewek-cewek itu malah nggak langsung to the point ya? Nih aku maunya makan kesini. Nih Oh ya udah guys, nih sana. guys, ada kata-kata cewek yang have fun itu sama dengan lu cepetan pulang gak? Gue butuh callan sama lo, atau gue butuh ketemu sama lo. Have fun itu sebenarnya lu cepetan pulang, bukan berarti oke, aku mau have fun dulu sama teman-teman aku, bukan begitu loh. Itu adalah bahasa cewek yang harus Bahasa pada cewek. ngerti. Itu kode. Yes, balik Kode yang harus lagi. kalian tahu. Balik lagi kan cewek tuh lebih suka cowok yang inisiatif. Iya benar. kenapa harus kode-kodean, kenapa nggak langsung bilang point inti gitu dia ya? to the point. Intinya itu- tuh kayak nih aku mau kamu kayak gini. Aku Iya. mau kamu chatan aja, jangan main sama teman gitu loh. Itu sulit sih, sulit sampai sekarang juga gue belum menemukan jalan keluarnya kalau misalkan kayak gitu. Benar. Terkadang juga kan istilah abis main nih, kita pacaran nih, nah kita udah pulang nih, terus kita ngechat nih, nah nanya dong mau callan nggak atau mau sleep call nggak, sambil tidur sambil call kan, terus tiba-tiba ceweknya ngomong ya udah terserah. Nah itu kan kayak gimana gitu Iya, ya, jadi kayak- istilahnya kita habis jalan kan, habis berduaan di quality time, kenapa harus memaksakan sleep call gitu, callan terus sampai pagi atau Nah, bahkan karena sampai itu mau kita masih kangen, beraktivitas guys. lagi. Karena cewek-cewek tuh masih kangen, jadi lebih ke kangennya cewek tuh rese. Itu kangennya cewek tuh rese. Ini kayak gini-gini nih sebenarnya salah juga sih kita sebagai cewek, kadang kita terlalu banyak kode dan nggak langsung to the point. Jadi lebih ke cowok cara memahaminya menurut gua sih lebih terbiasa aja sih. Misalkan ceweknya marah-marah nih karena habis ketemu, nah itu simpelnya lu baik-baikin aja, lu pasti nggak bakal berantem. Udah gitu aja. Nah kan lu Turutin udah aja, tadi kan sleep lu udah call, bilang segala nih cewek udah tahu salah. Kenapa nggak lu coba ubah itu? Wah, wah. Kenapa nggak coba ubah? Berat nih. Kan kalian kan dari video kan tadi bilang
ini ceweknya tuh salah di sini, berarti udah tahu salah dong. Iya kan? Iya, udah tahu Kenapa salah nih. nggak mau coba rubah itu tuh? Kalau- Hal yang salah itu menjadi yang baik. Karena kebanyakan tuh cewek tuh maunya tuh cowoknya peka ya, lebih ke peka sih, Iya, kayak kan? ngertiin perasaan ceweknya gitu. Tapi kalau Tanpa gue harus sih, diminta. kalau misalkan kayak gitu, gue misalnya gue udah ngerasa nih gue salah, pasti gue tengli, gue langsung minta maaf pastinya ke cowok gue, ke pasangan gue pasti langsung minta maaf. Walaupun gue minta maafnya akhiran, walaupun gue kayak lu begini, tapi gue minta maafnya akhiran gitu. Tapi tetap pasti gue akan minta maaf. Tapi intinya itu sama aja kayak menuntut gak sih? Secara tidak langsung kayak menuntut cowoknya nih lebih aktif gitu dibandingkan Iya. ceweknya kayak segala macem lah. Ya padahal hubungan kan harus Dua Balance. arah lah. Dua arah, Iya, balance balance ya. lah. Nah itu ya guys, itu kita masih cari jalan tengahnya juga sih. Kalau gue sih sama cowok gue masih cari jalan tengahnya. Kalau lu gimana sama cowok lu? Sama sih. Sama kan? Itu Sama. sebenarnya Itu sebenarnya penyakit emang- nasional. Itu penyakit Emang nasional. kayaknya cewek-cewek tetap gitu ya. Iya emang Tetap gitu. banyak maunya, banyak mau dimengertiinnya. Benar-benar. Jadi guys, kita nih udah bahas banyak banget kan tadi tentang ghosting pertemanan, dunia kerja yang gue udah sharing juga. Terus juga bahas tentang miskom, orang tua, teman, pacar. Gue ada satu pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Banyak banget nih, lapar nih. Iya, terakhir sebelum closing Terakhir nih. ya. Terakhir sebelum Maaf closing ya, nih. maaf Ya, ya. sebelum closing. Lu setuju gak sih kalau miskom itu muncul dari ekspektasi kita sendiri? Ih, setuju banget lagi. Apalagi cewek ya, gue gak tau sih kalau POV dari cowok juga. Tunggu nih, gue bingung. Ekspektasi saat chatan apa saat ngobrol apa gimana? Saat chatan, Saat chatan ya? iya, biar nggak miskom gitu. Jujur kalau dari cowok sih kita nggak pernah expect ya. Iya. Kita nggak pernah nge-expect sesuatu sih. Lu gak pernah expect sesuatu, misalkan cewek lu pengen cewek lu tuh ketiknya kayak gini, itu lu gak, kalau POV cowok tuh gak pernah kayak gitu ya? Enggak sih. Kita jarang. Jarang. Iya, Kayak jarang. gitu. Kayak let it flow aja ya kalau Iya, cowok ya ya? udah. Kayak, kalau dia mau kayak gini ya sudah kita terima. Iya, gitu. betul. Kita nggak ngubah-ngubah apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, Izin. Itu guys yang susah, karena kalau misalkan POV dari cewek ya, Iya. itu kadang misalkan yang kayak tadi nih, kita habis ketemuan pulang, cewek masih kangen, otomatis kita maunya dibalasnya tuh agak-agak so sweet lah, agak-agak so sweet, dibaik-baikin, video call, sleep call, jadi kita udah berekspektasi itu. Jadi ketika cowok kita ngelakuin itu, gue jadi kesel sendiri, gue jadi emosi sendiri, karena ekspektasi awal gue kayak cowok gue tuh udah begini, tapi ternyata cowok gue nggak se-so sweet itu, makanya kita bisa emosi. Itu kalau jawabnya dari cewek. Nah, menurut kalian sebagai cewek dan cowok, kita cari nih jalan tengahnya. Menurut kalian gimana jalan tengahnya? Menurut lu pada deh. Gue jalan tengahnya, tapi setelah gue pikir-pikir nih ya, setelah tadi kan lu bilang kenapa Kalau- cewek nggak introspeksi Nah, diri? iya, itu. Iya. Menurut gue sih ada benernya juga sih, cewek harus introspeksi diri juga, nggak bisa semuanya dituntut ke cowok. Nah, Ya gue setuju sih setelah gue pikir-pikir lagi. sebagai cowok juga kita juga belajar lah. Ternyata cewek itu kayak gini. Iya. Kita emang harus ada inisiatif. Betul. Mungkin nggak harus selalu tapi ada. Ada. Iya. Harus ada inisiatif di segala hal. Misalnya lagi ngedate kita ngasih rundown listnya kita mau kemana aja. Nah, Kita habis Nah, chatan, itu salah satunya kita sih. harus chatannya disayang-sayangin gitu lah. Dan ceweknya kan udah bilang kalau cewek tuh pengen kayak gitu dan ceweknya juga udah mulai. Jadi kayaknya itu deh jalan tengahnya. Iya, iya Karena kan benar. kebanyakan kan cowok kan zaman sekarang kan kayak ikut aja ya, kalau ceweknya mau kemana ya ikut aja gitu. Iya. Harus lebih ke ya ceweknya perbaikin diri, cowoknya juga sih menurut gue. Jadi Iya, nggak bisa. sama-sama. Nah itu yang susah, tapi Berarti emang jalan cara tengahnya nih- dirinya itu. Berarti jalan tengahnya ini emang kayak gini. Kita ngobrol biar Iya. miskomunikasi Benar-benar. yang belibet tuh yang kayak Iya, ini susah. kita jatuhnya lebih ke brainstorming rame-rame ya sih, iya, karena iya. kita punya pasangan masing-masing. Kita butuh juga nih POV dari cowok selain dari cowok kita sendiri, ya kan? Kalau misalnya lagi berantem atau apa gitu. Ya sih segitu aja sih Kak pertanyaan dari Segitu aja ya. gua ya. Soalnya udah capek kak. Udah lapar ya Iya, Kak, lapar, haus ya. Kak. Iya, oke, thank you. Thank you guys. Thank you ya, guys. Thank you udah diundang ya. Oke, terima kasih tamu. Terima Terima kasih. kasih sudah diundang. Terima kasih sudah diundang. Bye. Bye bye guys. Sama aja. Itu apa lagi kan? Dipakai enggak? Satu mata. Nah ini. Kita halo guys kesini. Dia pakai
Yang pertama, bintang tamu yang tidak diundang. Oh iya iya. Lu Lu apa tadi lupa kan bikinnya